Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan saya dalam tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Penjas. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sidik Indra Pradana dari PJKRD 2019. NIM saya 61933311078. Baiklah, yang pertama yaitu adalah soalnya strategi mengajar pendidikan jasmani saat ini trennya adalah berpusat pada siswa. Jelaskan yang dimaksud mengajar dengan berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa adalah proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat anak. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan anak untuk belajar. Yang kedua, menjelaskan yang dimaksud dengan strategi mengajar berpusat pada guru dan jelaskan pula pada situasi dan kondisi yang bagaimana strategi ini efektif dilakukan. Yaitu strategi mengajar itu adalah seorang guru yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswanya dan mencapai tujuan yang sudah diterapkan. Seperti itu. Yang ketiga adalah buku Teaching Physical Education karya Muska Muston yang merupakan buku wajib yang Anda harus pelajari mandiri pada mata kuliah ini. Menerangkan bahwa ada 11 gaya dalam mengajarkan pada pendidikan jasmani, dan Anda juga diminta menjelaskan gaya mengajar yang mana saja yang orientasinya berpusat pada siswa, gaya mengajar yang mana saja yang orientasinya berpusat pada guru, dan ke-11 gaya mengajar tersebut beri penjelasan secara lengkap. Yang pertama yaitu komando. Tujuan dari gaya ini adalah mempelajari cara mengerjakan tugas dengan benar dalam waktu yang sangat singkat, mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh guru. Dalam model ini, semua aktivitas pelajaran keteraksanaannya hanya sangat tergantung pada guru. Dapat dikatakan peserta didik akan bergerak hanya bila gurunya memerintahkan untuk bergerak. Seperti itu. Yang kedua adalah latihan. Gaya ini memberikan siswa untuk berlatih secara individu dan mandiri, serta menyediakan guru waktu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa secara individu dan pribadi. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dalam model tugas, guru mendelegasikan sebagai kewenangannya pada peserta didik. Guru memberikan tugas belajar gerak ideal secara menulis berupa kartu tugas. Peserta didik diberikan kesempatan untuk kewenangan untuk menentukan sendiri kecepatan dan kemampuan belajarnya. Yang ketiga itu timbal balik. Pada gaya ini siswa bekerja dengan temannya dan memberikan umpan balik kepada temannya itu berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh gurunya. Yang keempat, evaluasi diri. Tujuan dari gaya ini adalah untuk memahami cara mengerjakan tugas yang memeriksa atau mengevaluasikan pekerjaan sendiri. Peserta didik mengukur sendiri kinerjanya berdasarkan kriteria gerak yang diberikan. Yang kelima adalah inklusi. Tujuan dari gaya ini adalah untuk memahami cara memilih tugas atau kegiatan yang bisa ditampilkan dan memberikan tantangan untuk mengevaluasi pekerjaan sendiri. Dalam hal ini penentuan tingkat kemampuan ditentukan sendiri oleh peserta didik yang bersangkutan, mengingat beragamnya tingkat kemampuan peserta didik dan sebagai konsekuensi dan pemberian kebebasan bagi peserta didik untuk menentukan sendiri di tahap kesulitan mana dia akan belajar. Maka pelaksanaan model ini memerlukan kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana. Keenam adalah penemuan terpandu. Tujuan dari gaya ini adalah menemukan konsep dengan menjawab serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang ketujuh adalah penemuan konvergen. Pada gaya ini siswa mencari solusi dan masalah belajar untuk mengklarifikasi isu dan menghasilkan kesimpulan yang menggunakan prosedur yang logis, beralasan, dan berpikir kritis. Kedelapan adalah penemuan mandiri atau produksi. Tujuan gaya ini adalah untuk melibatkan siswa untuk memproduksi atau menghasilkan respon ganda terhadap satu pertanyaan. Yang ke-9, program rancangan individu siswa atau individual program.
Tujuan gaya ini adalah untuk merancang, mengembangkan, dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun oleh ke dalam program pribadi dengan berkonsultasi dengan guru. Yang 10 adalah inisiasi siswa. Tujuan gaya ini adalah agar siswa mampu menginisiasi atau memprakarsai pengalaman belajarnya, merancangnya, menampilkannya, dan mengevaluasinya bersama-sama dengan guru berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Terakhir adalah melatih diri. Gaya ini memberikan siswa kesempatan untuk membuat keputusan maksimal tentang pengalaman belajarnya tanpa adanya campur tangan langsung dari gurunya. Dan gaya ini sangat jarang digunakan di sekolah karena gaya ini sangat cocok untuk dikembangkan sebagai hobi atau kegiatan hiburan. Lanjut ke nomor 4, yaitu jelaskan yang dimaksud mengajar menggunakan pendekatan saintifik. Cara mengajar saintifik ini adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik disebut juga sebagai pendekatan ilmiah yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Lanjut yang terakhir, yaitu adalah kurikulum ke-13 menuntut guru pendidikan jasmani mengajar menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yang dimaksud pada kurikulum tersebut dalam implementasinya menggunakan strategi 5M. Jelaskan yang dimaksud dengan 5M dan apa kaitannya 5M dengan pembelajaran saintifik. Jadi 5M ialah mengamati. Yang pertama, yaitu kaitannya ialah pada saat siswa mengamati pelajaran. Contohnya peserta didik menggunakan panca inderanya yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua adalah menanya. Kaitannya di dalam saintifik pada saat siswa menanyai tentang pelajaran. Contohnya, peserta didik merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui atau belum dapat dilakukan terkait dengan fenomena yang diamati. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Kaitannya di dalam saintifik adalah pada saat siswa di sekolah. Contohnya, peserta didik mengumpulkan data melalui berbagai teknik, misalnya melakukan eksperimen, mengamati objek, kejadian, aktivitas, wawancara dengan narasumber, membaca buku pelajaran dan sumber lain diantaranya buku referensi, kamus, ensiklopedia, media massa, atau serangkaian data statistik. Yang keempat adalah mengasosiasikan, yaitu kaitannya di dalam pembelajaran saintifik ialah peserta didik menggunakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka rumuskan pada langkah-langkah ini. Guru mengerahkan agar peserta didik dapat menghubung-hubungkan data atau informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Yang kelima atau terakhir, mengomunikasikan. Kaitannya dengan pada pelajaran saintifik ialah peserta didik menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada secara lisan dan tertulis atau melalui media lain. Pada tahapan pembelajaran ini, peserta didik dapat juga memanjang atau memamerkan hasilnya di ruang kelas atau mengunggah upload pada blog yang dimiliki. Guru memberikan umpan balik, meluruskan, memberikan penguatan, serta memberikan penjelasan atau informasi lebih luas. Seperti itu. Jadi seperti itulah hasil kerja saya dalam tugas ujian akhir semester. Semoga bermanfaat bagi saya dan yang sudah menonton. Jika ada kesalahan kata dan menyinggung teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.